Yo, salam sehat buat kita semua dan selamat datang di Movie System Channel. Terima kasih buat teman-teman yang selalu mendukung Garuda Muda. Semoga perjuangan timnas kita bisa lanjut ke Olimpiade Paris. Ya, kalau mimin pribadi sih nebak bisa sampai final. Iya nggak sih? Iya, ya kita doakan saja ya. Semoga Garuda Muda kita makin sukses mengharumkan nama bangsa. Amin. Yap, enggak usah pakai lama, kita simak ceritanya. Sedikit mengulas cerita sebelumnya, di mana saat itu Daegun masih tetap diam di dalam kelas, masih mencoba fokus dengan sebuah proyek hidup damai yang telah ia targetkan. Oh, tapi apa dia benar-benar memilih diam? Ya, episode selanjutnya ketidakhadiran seorang pemimpin. Sebenarnya setelah Daeman Im berakhir cedera, dirinya tak lagi bisa menjadi ketua. Itu semua menciptakan peluang lain bila SMK Dongbang Incheon dengan begitu bebas melakukan penarikan dana di dalam sekolahnya. Oh, ayolah, kita hanya mengambil sedikit dari jumlah setoran bukan? Wah, kau ini bicara apa? Justru karena kita lah yang selalu bergerak, jadi ya sudah sewajarnya kan kita mendapatkan juga. Tak lama berselang, Daeman Im terlihat kembali masuk ke dalam sekolah, membuat mereka berdua merasa terkejut sekaligus tak nyaman. Ia cukup gelisah dengan sebuah keputusan yang saat ini tengah mereka tentukan. Hingga tak lama berselang, Daeman Im mulai menanyakan jumlah uang yang akan disetorkan, membuat mereka berdua berakhir menolak, merasa cukup terganggu dengan pertanyaan aneh yang ia lakukan. Kemudian Daeman pun menegaskan jika mereka berdua tak seharusnya melakukan penarikan dana 5 kali lebih banyak dari penarikan uang biasanya. Sontak hal tersebut memicu perselisihan lain, membuat Daeman Im kembali tersungkur akibat masih menderita cedera parah di bagian kakinya. Lalu menurut mereka, Daeman Im ini menjadi sok suci, seakan telah lupa dengan seluruh perbuatan buruk sebelumnya. Oi, ayolah, aku bukannya sok baik dan tetap saja sesuatu itu harus dilakukan dengan secukupnya, bukan? Wah, jadi si cacat ini mulai menganggap kami penjahat ya. Woi, brengskai, yang selama ini kau lakukan juga tak ada baiknya. Iya, kau benar, dia hanya melakukan apapun selama ini dengan sebuah cara lemah. Sebenarnya dengan memiliki sebuah kekuasaan, beberapa orang lemah harus berusaha merangkak untuk dapat tetap bertahan hidup. Karena itu semua merupakan aturan mutlak yang tak dapat terhindarkan. Sehingga menurut mereka, melakukan sedikit pengorbanan merupakan sebuah pilihan tepat demi adanya keselamatan lain yang mereka inginkan. Mengamati hal tersebut, mereka berdua jelas merasa kesal. Bagaimana bisa dua senior Blank Sky malah mengambil kesempatan dengan mendesak anak-anak Naendong demi segelintir kesenangan lain yang mungkin mereka incar. Oi, sial, para sampah itu benar-benar kelewatan, harus kaku. Oh, Eugene, tenangkan dirimu. Tak lama berselang, Eugene mencoba memastikan mungkinkah Daeman akan menerima seluruh hinaan kejam yang telah mereka lakukan. Lalu tak bisakah kita coba bicara pada Daegun? Sudahlah, dia hanya ingin hidup damai. Dan apa kalian ingin melihatnya dihajar oleh anak-anak Dong Incheon? Hingga tak lama berselang, Daeman Im memilih pergi meninggalkan mereka berdua. Dan ia pun tak lupa berpesan bila permasalahan kali ini sama sekali tak berhubungan dengan para junior seperti mereka semua. Ya, seakan tanggung jawab itu merupakan kewajiban penuh dari para senior. Di sisi lain, Jiho tengah bersantai bersama mereka, menanti adanya penarikan uang atas sebuah waktu yang telah ditentukan. Oi, dari mana kalian? Tapi kak, tadi kami sudah buru-buru kemari dan ini uang setorannya. Wah, kalian cukup paham konsekuensinya ya. Jadi ya jangan pernah macam-macam dengan uang penarikan ini.
Hingga tak lama berselang, uang tersebut segera ia pastikan. Ya, tak ingin kecolongan juga tentunya. Namun tak lama dari situ, Diamond Im berakhir menyusul mereka berdua, berharap dapat melakukan sesuatu seperti apapun itu yang ia maksudkan. Cih, masih tetap masuk sekolah ya? Wah, keras kepala juga kau itu. Kemudian menurut Diamond Im, dirinya ini tak begitu masalah dengan adanya proses pengumpulan dana. Namun jumlah tersebut tak seharusnya melebihi beberapa kali lipat dari penarikan biasanya. Ya, akan lebih memberatkan mereka, para anak-anak yang tak terlalu kaya. Mendengar ceramah tersebut, Jiho segera menegaskan, mungkinkah mereka masih tak mampu membereskan Diamond dengan kondisi tubuh yang sekarang. Sebab itu semua jelas membuatnya merasa muak, ingin segera menyingkirkan seseorang yang tak ia suka. Dan akhirnya mereka pun segera menurutinya, mencoba menyingkirkan Diamond Im dengan segala cara yang mereka bisa. Sehingga saat itu beberapa ancaman kini mulai mereka berikan, merasa cukup muak dengan sikap sok suci yang terus ia tunjukkan. Wah, tak kusangka pertemanan mereka hanya sebatas ini rupanya. Pergilah. Kau, aku benar-benar penasaran apa sih yang membuatmu masih tetap tak puas. Dan Bams, yang mana saat itu sebuah tendangan rendah berhasil menjatuhkan Diamond Im. Dan ia pun mulai mengancam jika dirinya masih sayang dengan sebelah kaki, maka memilih untuk segera pergi merupakan pilihan terbaik yang ia miliki. Kau udah ingin dua kakimu benar-benar bercacat bukan? Apa kau masih tak paham? Di sisi lain, Robin dan Eugene ternyata mengikuti Diamond Im, merasa sangat khawatir dengan sebuah pilihan yang akan ia lakukan. Ini sudah benar-benar keterlaluan. Aku sudah tak tahan sekarang. Apa maksudmu? Kalau kita ikut campur sekarang, kau paham artinya bukan? Belum juga selesai penjelasan tersebut, ia ungkapkan kini seseorang terlihat mendekat secara perlahan. Dan dia pun seakan merasa tertarik dengan adanya beberapa keributan yang mereka ciptakan. Dan adapun orang tersebut tak lain adalah Kwon Dae-gun. Anak kelas 2, kenapa kau kemari? Dan Bams, yang mana saat itu Dae-gun sama sekali tak menggunakan mulutnya, memilih untuk langsung mengajar adanya seseorang yang tak ia suka. Sehingga semua itu jelas menarik perhatian Jiho pada Jidinga dan Mana yang memilih untuk mengacau di sela-sela bisnis yang ia lakukan. Kau itu siapa? Kenapa masih diam saja? Selain bisu, apa kau juga tak bisa mendengar? Sebaiknya kaulah yang diam. Apa kau juga ingin kubereskan? Mengamati adanya sikap angkuh yang ia tunjukkan, Jiho sejenak memperhatikan. Dan ia pun cukup memahami jika identitas seragam yang Dae-gun gunakan merupakan seorang murid dari SMA Naendong. Apa kalian mengenalnya? Aku tak pernah tahu jika ada wajah seperti itu di SMA Naendong. Tak lama berselang, mereka berdua ternyata berakhir tersungkur setelah diajar Kwon Dae-gun. Di sisi lain, Diamond Im bergegas mencoba menghentikan, merasa cukup khawatir dengan keadaan junior yang coba membantunya. Namun saat itu Dae-gun terlanjur larut di dalam emosi, merasa cukup muak dengan sikap pengkhianatan yang mereka tunjukkan. Hingga di suatu titik, salah satu dari mereka tiba-tiba saja mencoba mengambil sebuah kesempatan, bergegas menyerang Kwon Dae-gun secepatnya. Sudah kubilang jangan pancing aku. Dan akhirnya kaki tersebut berakhir patah seketika, membuat dirinya ini berakhir terjatuh, tersungkur lemah tak berdaya. Ya, tak lupa berteriak karena sakit itu benar-benar dirasa luar biasa. Mengamati pemandangan tersebut, mereka terkejut dibuatnya. Bagaimana bisa hanya dengan sekali serang kaki tersebut berakhir patah dibuatnya? Berhati-hatilah, kurasa dia bukan orang biasa. Dan kau, Diamond Im, siapa dia? Bagaimana bisa aku tak tahu ada orang sepertinya di SMA Naendong?
Sebenarnya saat itu Kwon Dae-gun masih mencoba menahan amarah, merasa sangat resah dengan sebuah perasaan aneh yang terus ia simpan. Dan ia pun berakhir mengajar orang itu bergegas kembali bersiap menuju pertarungan selanjutnya. Wah, kurasa dia bukan tangkapan yang mudah sepertinya. Dalam hati Eugene kini mulai menyadari jika seseorang yang tengah ia amati memiliki kekuatan tempur yang luar biasa. Ya semakin dibuat penasaran gitu tentunya. Hingga di suatu titik sebuah serangan kini mulai Jiho lesetkan, membuat Kwon Dae-gun segera melesetkan counter, menghancurkan adanya pola serang yang tengah ia mainkan. Sontak sebuah pukulan keras kembali menusuknya, menghujam dengan begitu cepat membuatnya lemas seketika. Bahkan tak berhenti sampai di situ, yang mana kepala tersebut segera Dae-gun genggam, dibenturkan dengan begitu keras, menghasilkan sebuah rekor baru yang tak terduga. Dan ia pun kembali memberikan tendangan, membuat Jiho segera tersungkur terkejut tak percaya. Oi, tunggu, sepertinya tanganku terkilir dan kurasa kita harus menyudahi ini bukan? Karena aku juga tak dalam kondisi prima sekarang. Mendengar pernyataan tersebut, sebuah palu kini mulai Dae-gun ambil, sama sekali tak peduli dengan seluruh perkataan apapun yang ia lontarkan. Sehingga saat itu kaki Jiho segera ia targetkan, bersiap melakukan sebuah eksekusi kepadanya. Tapi saat itu Daeman yang bergegas menghentikannya, mengingat Seon Jiho terhubung dengan beberapa sekolah lain, yaitu daerah timur maupun beberapa wilayah lain di antara SMA Incheon. Ya, itu semua seakan mendeklarasikan sebuah perang tentunya. Perang ya? Aku tak salah dengar kan? Orang sepertimu bisa menciptakan sesuatu seperti itu. Sial, ini pasti jauh lebih menyenangkan, bukan? Mendengar pernyataan tersebut, mereka terkejut dibuatnya. Oi, dia tak sedang bercanda kan? Hoi, Dae-gun, kau ingin hidup damai bukan? Dan bukankah kau benci bertarung? Benci? Kapan aku mengatakan itu? Dan siapa suruh kalian terus memancingku? Asal kalian tahu, diriku sendiri saja nyaris tak bisa menahan selama ini. Dan akhirnya sebuah eksekusi gila segera Dae-gun lakukan. Dalam hati Ham Sun-cheon benar-benar tak habis berpikir, mungkinkah Dae-gun memiliki sikap garang yang tak pernah ia tunjukkan. Oi, lalu bagaimana selanjutnya? Sebelum itu, apa peran dari seorang ketua di matamu? Oi, ayolah, tapi kenapa kok tiba-tiba? Aku tak peduli asalmu atau tempatmu, tapi hal seperti itu pastilah ada bukan? Kemudian menurut Sun Jin, sebenarnya Bae So-hyo dianggap sebagai ketua di wilayah mereka. Bahkan dengan kehadiran Bae So-hyo saja, beberapa persaingan tingkat regional sudah berhasil ia tekan. Dan ia pun merupakan seorang sosok yang sangat kuat, memiliki sebuah klasifikasi kelas lain yang menyerupai hewan buas. Tapi itu semua bukan berarti dirinya ketua geng, karena So-hyo sendiri memiliki lebih banyak musuh daripada para pengikut seperti layaknya ketua geng pada umumnya. Sehingga dengan posisi tersebut, dirinya ini telah dianggap sebagai penyandang gelar terkuat, menjadikan tolak ukur tersebut tak lagi dapat terbantahkan. Di sisi lain, Bae So-hyo tengah sibuk mempersiapkan diri untuk menghadapi sebuah tantangan dari seorang penantang di pertarungan arena bawah tanah. Sebenarnya saat itu So-hyo kembali teringat mengenai beberapa pembahasan penting bersama Pak Hye-jun. Jadi, kau menyelamatkan Jiburam. Dia akan baik-baik saja bila segera berobat. Dan ku dengar dia sudah bertemu dengan yang asli. Kemudian menurut Hye-jun, dirinya ini sudah pernah menjelaskan bila Kwon Dae-gun memang terkait dengan istilah imersi. Tapi karena Jiburam terlalu terobsesi, dirinya pun tak sengaja bertemu dan berakhir dengan begitu saja. Ngomong-ngomong, apa sekarang kau penasaran juga? Aku sama sekali tak tertarik, Direktur, karena kau bilang dia hanya teman lamamu dan seseorang dari basismu.
Kemudian menurut Soyu, dirinya ini hanya menginginkan lebih banyak pertandingan maupun investasi, karena itu semua merupakan satu-satunya target utama yang ia inginkan. Selain uang, satu hal lagi, beri aku kebebasan dalam menjalankan pekerjaanku. Dan akhirnya Pak Kejun segera menyetujuinya, karena di satu sisi sebuah masalah berakhir terlewatkan, mengingat Soyu sendiri menyandang sebuah gelar sebagai orang terkuat yang tak mudah dikalahkan. Oke, ladies and gentlemen, mari kita sambut pria paling kuat, sang juara bertahan Colosseum Nightmare. Sebenarnya akhir-akhir ini Bae Soyu memilih fokus mencari uang, menyelesaikan begitu banyak pertandingan sesuai dengan keinginan yang telah ia ajukan. Itu semua membuat Pak Kim merasa resah dengan adanya pilihan gegabah yang Hyejun lakukan. Kau itu tenang saja, sekarang kau fokuslah pada pertandingan. Baiklah, ya, dan aku tak peduli dengan apapun, karena yang ku tahu dia hanya menjalankan perannya sebagai sang juara. Kemudian menurut Pak Kejun, sebenarnya seekor singa di dalam Colosseum tak pernah menolak sebuah tantangan, dan ia pun harus terus bersiap menghadapi begitu banyak jenis musuh yang terus datang menghadang. Di sisi lain, Bae Suzy masih di posisi yang sama, merasa sangat bingung dengan sensasi sebuah ciuman yang ia dapatkan. Sebab ciuman pertama rasa lemon yang mereka katakan malah terasa asin dan terasa sedikit asam. Tapi kenapa rasanya agak kering? Dan belum juga selesai pernyataan tersebut ia ungkapkan, tiba-tiba saja Suzy menyadari sesuatu. Bila ciuman pertama yang ia berikan berakhir mendarat tepat di bagian tangan, sontak ia pun terkejut seketika, membuat Bae Suzy harus berakhir lengah. Sehingga tak lama dari situ Kwon Dae-gun segera membungkusnya, dan ia pun mulai digendong, diantarkan secepat mungkin menuju sebuah kamar, yaitu 402 satu lantai di atasnya. Apa Suzy ada di dalam sana? Memangnya kalian berdua habis pada ngapain sih? Aku jadi ngiri deh. Hei, kau itu ngomong apa sih? Jangan buat dia jadi tambah malu lah. Dan akhirnya beberapa ucapan selamat kini berakhir mereka teriakkan. Di sisi lain, Dae-gun bergegas kembali, merasa cukup lega dengan hilangnya seseorang yang terus mengganggunya. Suzy, apa kau benar-benar sampai selemas itu? Atau mungkinkah kau berakhir demam karena terlalu kelelahan? Sebenarnya saat itu Dae-gun memilih menghindari Suzy karena sebuah pertarungan melawan Bae Soyu, dan ia pun jelas tak ingin membuat Suzy sedih, harus segera memotong seluruh hubungan yang telah mereka miliki. Baiklah, penantang kali ini datang dari Defense of the Ancient, berperan penting di sebuah turnamen terkenal dengan kombinasi bak yang melegenda, yaitu Sang Butcher. Mau dirinya singa atau macan, sekali ku tarik akan kurobek seluruh dagingnya. Oi, apa kau tak salah membawa orang? Kemudian menurut Pak Kejun, dirinya ini memang sedikit tak waras, tapi jika mencari sesuatu yang spesial, maka overdosis lah yang dianggap cukup berbahaya. Sedangkan kegilaan tersebut jelas bukan efek samping dari obat, melainkan dirinya ini memang seperti itu semenjak Pak Kejun dipertemukan. Kurasa versi kali ini sudah semakin stabil, dan sepertinya Soyu juga sedang butuh stimulus sekarang. Lengan atau kaki, semuanya terlihat sangat lezat di mataku. Tak lama berselang, Wasiat segera menghitung mundur, bersiap untuk pertarungan lain yang cukup dirasa mendebarkan. Dan akhirnya pertarungan tersebut tak lagi dapat terhindarkan, yang mana saat itu Butcher bergegas melesat maju, mencoba dengan begitu cepat memberikan serangan berupa sapuan lutut. Namun saat itu Soyu segera menepisnya, berbalik memberikan sebuah pukulan lain kepadanya.
Tapi ya di sisi lain serangan Bajir lebih dulu masuk, membuat dirinya ini berakhir gagal memberikan sebuah serangan. Sebenarnya saat itu Bajir benar-benar menikmati pertandingan, merasa cukup puas dengan sebuah obat yang ia dapatkan. Dan ia pun terus-menerus menggeliat, membuat Baisoyo terlihat cukup kerepotan dengan adanya berbagai macam serangan yang ia lesetkan. Bahkan saat itu sebuah tendangan keras berhasil mendarat di bagian rusuk, memaksa Baisoyo melesatkan serangan lain guna secepat mungkin menghentikan begitu banyaknya rentetan serangan yang ia berikan. Wah, dengan barang itu kurasa aku sudah melampaui sang juara sepertinya. Sebenarnya tubuh fleksibel dari Bajir membuat mereka semua merasa terkejut, mampu bergerak dengan cepat dengan tubuh besar sekaligus memberikan berbagai tekanan yang mematikan. Dan ia pun mampu melesatkan serangan balik dengan begitu akurat, yang mana itu semua berkat immersion zone yang ia pelajari berjalan seiring dengan kekuatan lutut yang ia miliki. Ia mampu mengikuti adanya beberapa gerakan cepat pastinya. Ya, dia termasuk proyek yang lumayan karena dia mampu menggunakan kondisi Mercy dengan cukup baik. Dalam hati Bajir sendiri mulai memahami Baisoyo mencoba meminimalisir gerakan yang tak dibutuhkan, mengincar titik lemah yang ia tunjukkan. Hingga di suatu titik serangan tersebut terlihat jelas di mata Bajir, menghindar dengan begitu lincah, bersiap melesatkan counter secepatnya. Tapi apa yang terjadi? Yang mana saat itu Soyu dengan begitu cepat mengincar bagian kaki, dihajar dengan begitu keras, mematahkan tulang di bagian betisnya. Sontak dirinya berakhir tersungkur seketika, terlihat sangat kesakitan dengan sebuah luka fatal yang kini ia derita. Sehingga saat itu pertarungan keras harus berakhir terhenti, membuat wasit segera menghentikan adanya pertarungan intens yang Soyu menangkan. Namun saat itu Soyu tak ingin berhenti juga, berbalik semakin menggila dengan mematahkan beberapa tulang yang tersisa. Ia mengirim orang tersebut menuju ke rumah sakit terdekat tentunya. Oh, ini gila bukan? Mau dia pakai mood atau tidak? Ia hanya tergores dengan luka kecil. Sial, kau ini benar-benar merawat monster berbahaya sepertinya. Tapi apa tak ada lagi penantang yang lebih berguna? Lalu menurut Hejun, dengan imersi buatan yang mengandalkan obat mood, ini semua harus memiliki batas. Ya karena Soyu sendiri sudah tak tergolong lagi sebagai manusia normal. Sementara itu di sisi lain, Ham Sunjin kini mulai menanyakan cerita selanjutnya. Mungkinkah Daegun mulai memasuki era perang seperti rentetan episode sebelumnya? Kalau cerita setelah ini, ya aku cuma tahu beberapa saja. Dan yang pasti karena insiden itulah semuanya berakhir terjadi. Tak lama berselang, Yujin mulai balik bertanya, mengapa orang aneh seperti Ham Sunjin mencoba mencari informasi detail mengenai Kwon Daegun. Hoi, sepertinya aku memang tak seharusnya memberitahu semuanya, bukan? Dan kau sebenarnya apa tujuan dari semua ini? Yang mana saat itu sebuah palu besi telah ia siapkan juga, segera dilesatkan dengan begitu cepat, menghajar apapun itu sesuai dengan kebutuhan. Ya, ternyata mengajar es batu dari sebuah penyimpanan tentunya. Kau baik sekali, kau akan membuatku minuman. Tapi dari wajahmu, kau sedang bercanda kan? Dan akhirnya es batu tersebut segera Yujin masukkan, mencoba menyiksa Ham Sunjin sesuai dengan jumlah informasi penting yang telah ia berikan. Hoi, apa kau pikir semua ini gratis? Sial. Bahkan tak berhenti sampai di situ, yang mana Yujin mulai memberikan berbagai macam rangsangan, mencoba memberikan sensasi lain yang cukup mendebarkan. Oi, kenapa kau mendengarkanku dengan sangat khidmat, ha? Soal itu,
Dan akhirnya beberapa gerakan lain sekali lagi yang mendesak kondisi Ham Sun Jin. Cih, benar juga sih, orang sering menyukai cerita yang kubawakan. Jadi mari kita lanjutkan. Namun saat itu Yujin malah melanjutkan proses penyiksaan, memilih memasukkan es tersebut ke sebuah lokasi asing yang berbahaya. Hingga di suatu titik sebuah lipatan kertas lain mulai menarik perhatian Yujin. Dan ia pun segera menanyakan bagaimana bisa Ham Sun Jin memiliki sebuah resume khusus yang Daegun miliki. Oi, pada jadi ngadan. Siapa sebenarnya kau ini? Dan kenapa kau melakukan semua sampai sejauh ini? Namun belum juga sempat pertanyaan tersebut ia jawab, seseorang segera datang mengejutkan mereka berdua dengan menggunakan kendaraan klasik yang cukup dirasa berisik. Cih, sial, kenapa harus sekarang sih? Siapa memangnya? Tak lama berselang, Ham Sun Jin dipersilahkan segera pergi karena semua ini tak akan menjadi sederhana. Ia dapat membahayakan nyawa Sun Jin juga tentunya. Cih, kau memang kulepaskan kali ini. Jadi segera pergilah jika kau tak mau mati. Wah, ada seseorang yang mencari Kwon Daegun ya. Siapa sebenarnya orang ini? Yang mana orang tersebut merupakan seorang ketua kelas 3 di SMA Naendong bernama Yu Wulbian. Cih, akan benar-benar kumatikan orang itu. Oi, kenapa kau masih tetap di sini? Kau benar-benar ingin mati ya? Aduh, tapi lepaskan dulu ikatan ini. Aku juga tak ingin mati lah. Sebenarnya sesuatu yang cukup besar terjadi di episode selanjutnya. Itu semua karena ketidakhadiran seorang ketua berakhir memberikan guncangan lain yang tak pernah ia duga. Oi, apa kau paham saat orang terkuat menghilang? Oi, siapa lagi yang kau maksud? Iya, episode berikutnya, yaitu tepat waktu. Dan akhirnya tak lama dari situ Ham Sun Jin berakhir pergi meninggalkan markas tersebut, mencoba secepat mungkin menggunakan teknik parkour yang ia kuasai. Ia membuat Yujin sedikit merasa terkesan pastinya. Sebenarnya kehadiran Robin kali ini untuk sedikit memastikan mungkinkah benar terdapat seseorang mencurigakan dari sebuah laporan khusus yang telah ia terima. Namun saat itu Yujin mencoba menutup masalah tersebut, membuat Robin semakin kesal dengan seluruh permainan tak jelas yang ia lakukan. Jadi kau hanya usai pulang dari kerja pada waktu ya? Lalu apa kau juga dibayar per jam untuk mengajar anak-anak union ya? Secepat itukah informasinya? Sial, kau itu sudah di DO dari sekolah. Hentikan membuat keributan lain. Lalu, di mana ada jadi ngadan yang mencari Daegun? Sebenarnya saat itu Yujin masih mencoba berbohong, membuat Robin semakin kesal. Bagaimana bisa dirinya dengan begitu mudah membiarkan seseorang bermain di dalam markasnya? Mungkin karena terus belajar dan bekerja, jadi badanku sedikit kaku tadi. Ya, dia lari lah. Oi, mau itu Daegun atau orang yang mencarinya? Kurasa mereka benar-benar pandai melarikan diri. Sementara itu di sisi lain Pak Hejun kini mulai mengamati Bae Soyu. Mungkinkah dirinya tetap tak mengkonsumsi obat mood seperti apapun itu yang ia maksudkan. Hingga di suatu titik Hejun sedikit menjelaskan bila Bacer yang baru saja kalah telah mengkonsumsi obat mood sebelumnya. Memahami arah pembicaraan tersebut, Soyuk merasa muak mendengarnya dan ia pun mulai menegaskan bila orang tersebut sama sekali tak berarti di hadapannya. Dan ia pun memilih segera pergi, sama sekali tak melanjutkan beberapa pembahasan mood yang Hyejun maksudkan. Baiklah, aku kalah. Kau sudah melakukannya dengan cukup baik hari ini. Dalam hati Pak Hejun sangatlah memahami bila di waktu-waktu yang sekarang Bae Soyu masih belum membutuhkan obat mood. Tapi ia pun cukup merasa yakin bila waktu tersebut akan segera hadir secepatnya. Di sisi lain, mereka semua tengah bersiap untuk pulang menuju Daejeon.
Namun saat itu Pak Guru cukup merasa kebingungan bagaimana bisa Bayi Susi malah berair lebam di kedua bola mata yang ia punya. Ia tak bisa tidur karena terus kepikiran tentunya. Hingga di suatu titik Daegun tiba-tiba melintas membuat Bayi Susi segera bersembunyi, merasa sangat malu dengan seluruh kejadian aneh yang mereka lalui. "Oi Daegun, cepatlah!" Dalam hati Bayi Susi merasa sangat bingung mengapa dirinya malah memilih sembunyi untuk sebuah alasan yang tak begitu jelas. Dan ia pun kini mulai memberanikan diri untuk mengirimkan beberapa pesan terkait insiden aneh sebelumnya. "Hei, soal yang kemarin, kau jangan salah paham dulu ya. Mengenai ciuman itu, aku hanya usil saja sih. Kamu nggak pikir aku melakukan itu serius kan? Hihihi. Dan jangan salah menduga, saat itu aku langsung tahu loh bila itu bukan bibir tapi tangan. Jadi ya begitulah. Iya, apalagi selama ini aku udah sering ciuman sih. Jadi mana mungkin lah aku tak paham. Dan asal kau tahu ya, tentu saja itu bukan ciuman pertamaku lah. Tapi meski itu hanya candaan, paling tidak aku sukses menggodamu, bukan?" Iya, lalu mungkinkah yang kemarin itu ciuman pertamamu? Soalnya kau kan langsung ketakutan dan malah menutupnya dengan tangan, bukan? Aduh, maaf banget ya. Terus tahu nggak sih, kalaupun aku menciummu dengan tulus, kau pasti nggak kepikiran untuk menolak, iya nggak sih? Intinya maaf deh sudah mengganggumu. Ya udah, aku nggak akan ganggu kamu lagi, jadi jangan khawatir. Ini seperti undang-undang dasar, tapi apa artinya dia sudah menyerah? Tak masalah sih, meski sedikit kurang menyenangkan. Dan yang pasti semua sudah beres sekarang. Dalam hati Kwon Daegun cukuplah merasa ragu bagaimana cara untuk menolak Susi tanpa menyakiti perasaan yang mungkin ia simpan. Sebab di beberapa tahun silam memang pernah ada seseorang nona baik yang terus mengejarnya. Tapi karena Daegun terus menolak, dirinya benar-benar terlihat hancur, merasa sangat sedih dengan seluruh sikap dingin yang Daegun tunjukkan. "Hei, setiap aku mendapatkan waktu, kau selalu mengatakan sibuk. Jadi apa ini artinya kau benar-benar tak menyukaiku? Baiklah, mulai sekarang akan terus kuanggap bila kau benar-benar membenciku." Kemudian karena Daegun tak ingin semua terulang, ketulusan tersebut tak seharusnya ia campakkan dengan menunjukkan sebuah sikap yang tak relevan. Ia coba membalas pesan dari Bae Susi tentunya. Memahami Daegun mengirimkan sebuah pesan, Susi segera memeriksa ponselnya. Tapi apa yang terjadi? Yang mana Daegun hanya membalas seluruh pesan tersebut dengan sebuah simbol yang mungkin dianggap aman. Ya cuma simpel dikasih simbol jempol pastinya. Sontak adanya perasaan sedih, kecewa, bingung, bahkan rasa malu kembali berputar di otaknya. Dan ia pun segera berteriak dengan begitu lantang, membuat mereka semua merasa bingung mengamatinya. Yang mana semua itu menjadi sebuah pertanda bila karya wisata kali ini benar-benar terasa mendebarkan. Sementara itu, di sisi lain, seseorang tengah mengadakan sebuah pertemuan, merasa cukup tertarik dengan beberapa peluang yang mungkin ia temukan. Wah, tak kusangka seseorang yang kukira pelayan pagi ternyata kau pengelola dari klub mood ya. Wah, kau itu benar-benar mengejutkanku anak muda. Kemudian menurut Pak Kejun, semua ini memang seperti keinginannya, selalu bergerak seperti bayangan dan menghindari sinar sebaik mungkin. Ya bukan berarti tak transparan di dalam sebuah pekerjaan tentunya. Kalau gua amati pekerjaanmu sedang berjalan lancar ya. Lalu tak bisakah aku mulai memasukkan kandidatku sekarang? Kalau memang seperti itu, semakin banyak semakin kita sambut. Lalu seperti apa kriteria teman petarung kita kali ini? Kemudian menurut Pak Kepala, orang itu berasal dari SMA Kyum Ryong, memiliki kemampuan yang cukup menjanjikan dengan sebuah sikap yang sedikit lembut. Kurasa kemampuannya sangat baik, tapi ya dia tak tampak seperti pria ganas. Jadi entah apa dia cocok dengan arena bawah tanah.
Jadi begitu ya menurutmu? Lalu siapa nama dari teman kita satu ini? Sementara itu Daegun tengah menuju Daejeon. Ia memilih tidur karena cukup kecapean menghadapi beberapa gangguan yang Suzy berikan. Dan akhirnya waktu pun kini terus berlalu, yang mana Pak Kejun telah selesai melakukan beberapa perbincangan, bergegas kembali ke kantor miliknya untuk menyiapkan beberapa pekerjaan yang tengah ia targetkan. Lalu bagaimana menurut Anda, Pak? Sama sekali tak bersalah. Hanya saja dia jauh lebih busuk dari yang kukira. Kemudian menurut Pak Kejun, Pak Kepala sama sekali tak cocok di dunia pendidikan. Namun dirinya ini memiliki cara bisnis yang cukuplah baik, sehingga berada di dunia gelap dengan beberapa proyek lebih terkesan pas dan cukuplah dirasa relevan. Project bullying Cas ya. Mereka sama sekali tak tahu apa-apa soal Daegun. Sebenarnya Pak Kepala Sekolah mencoba memanfaatkan Kwon Daegun di sebuah bisnis gelap yang ia mainkan. Dan Hejun pun jelas memahami bila Daegun tengah bekerja langsung di bawah naungan Direktur Lee. Ya, itu semua bukan berarti mereka berada di sebuah perahu yang sama. Oi, ada berapa banyak orang yang tersisa? Aku berencana ingin mengumpulkan orang. Lalu menurut Hejun, cara menilai Pak Kepala terkesan cukup acak. Tak begitu memahami siapa Daegun, hanya memberikan perintah yang tak berdasar. Ya karena manusia sendiri ya tak semudah itu melakukan sesuatu yang disebut perubahan. Dan akhirnya waktu pun kini terus berlalu. Sebenarnya proses belajar di SMA Gimryong terus berjalan dengan cukup normal, yang mana saat itu memasuki jam makan siang. Dan mereka pun cukup bersemangat menjalani hari seperti biasanya. Tak lama berselang, kabar baik Suzy yang terlihat tak enak badan kini mulai terdengar di antara mereka, yang mana saat itu semua jelas membuat Daegun tak nyaman. Ia berakhir mengalihkan topik pastinya. Di sisi lain, Bae Suzy benar-benar terlihat murung, tampak tak memiliki semangat dengan segudang pemikiran liar yang terus menyelimutinya. Jadi, kau tak mau ke kantin? Mungkinkah dia diet lagi? Kau itu sudah memiliki tubuh bagus, tapi terserah sih. Toh setiap orang memiliki standar masing-masing. Sementara itu, Daegun selalu mengebohkan gadis-gadis, terlihat tampak maco dengan perubahan fisik akibat terus-menerus memilih berolahraga. Hingga tak lama berselang, beberapa rumor mengenai karya wisata mulai terdengar di telinganya. Kurasa aku harus sedikit meluruskan sesuatu. Jadi kalian tak mempercayai rumor itu bukan? Maksudmu insiden ranjang rusak. Kalau masalah itu, percayalah, kami semua tahu jika itu tak benar. Sehingga saat itu Lee Seung-hoon sekali lagi mencoba meyakinkan bila rumor di karya wisata sesaat lalu hanyalah karena sedikit kesalahpahaman. Iya, kau benar. Di sisi lain, Ham Sun Jin terus mengamati Daegun, merasa sangat penasaran dengan segenap informasi aneh yang ia dapatkan. Dalam hati, Ham Sun Jin sendiri masih kesulitan untuk percaya. Mungkinkah Daegun di dalam cerita tersebut masihlah sama dengan seorang Daegun yang kini ia saksikan? Sebab kepribadian Kwon Daegun di masa lalu seakan benar-benar bertolak belakang. Ia membuatnya semakin yakin bila melakukan pengamatan lebih merupakan sebuah pilihan terbaik yang harus dilakukan. Bahkan saat itu episode pembahasan ketidakhadiran seorang pemimpin menjadi sebuah permasalahan lain yang tengah ia pikirkan. Ya, aku cukup paham maksudnya. Jika Soyu tak tertandingi saja sampai kalah di pertarungan, aku yakin wilayah Daejeon yang telah ditekan besar-besaran pasti akan ambruk dalam sekejap. Apa kau dalam kondisi baik-baik saja? Sial, aku tak bisa membayangkan jika Soyu kalah sih. Baiklah, kalau memang ini diperlukan, aku sendiri yang akan menangani manusia bernama Daegun ini. Kenapa perasaanku terasa aneh?
Kemudian menurut Lee Seung-hoon, karena target liburan telah usai, maka memilih kembali fokus pada misi merupakan hal terbaik yang harus segera dilakukan. Mengingat saat ini Bae So-hyuk merupakan satu-satunya target yang tersisa. Hoi, lalu bagaimana dengan rencanamu sekarang, Daegun? Soal itu aku akan melakukan apapun yang ku bisa. Kemudian menurut Lee Seung-hoon, So-hyuk ini jelas berada di klasifikasi kelas berbeda, berada di luar standar normal biasanya, ya dari seluruh lawan yang pernah Daegun hadapi tentunya. Namun karena sudah lama tak memasuki sekolah, itu semua akan menciptakan hambatan lain yang sama sekali tak mereka duga. Bahkan saat itu nama So-hyuk jelas tertera di dalam proyeknya, membuat Kwon Daegun harus tetap menyelesaikan adanya seluruh pekerjaan yang telah ia terima. Di sisi lain, Bae Suzy terlihat begitu murung, masih dengan kondisi sama, tanpa memiliki sedikit pun sisa semangat di hidupnya. Dan ia pun ingin segera berbaring, merasa cukup lelah dengan seluruh pemikiran kacau yang terus menghampirinya. Oi, kenapa kau ini? Kau terlihat lemas sekali hari ini. Sudahlah, aku hanya lelah saja. Untuk makan malam nanti. Kau ini, aku ingin sendiri dulu sekarang. Sebenarnya saat itu Suzy ingin segera mandi, tapi karena tubuh tersebut terasa lelah, memilih tidur adalah pilihan terbaik yang ia lakukan. Ya, membuat kecewa kalian semua pastinya. Tak lama berselang, sebuah notifikasi pertandingan penting berakhir So-hyuk dapat. Dan ia pun segera berpamitan harus tetap bersiap dengan seluruh situasi yang Hye-jun katakan. Sementara itu, di sisi lain, Daegun masih rutin dengan berolahraga. Harus tetap menjaga kondisi tubuh untuk menyelesaikan beberapa misi yang tersisa. Dalam hati keresahan tersebut semakin Daegun rasakan. Akibat terlalu sering bertarung, dirinya cukup merasa kesulitan untuk kembali mengontrol adanya kekuatan yang terus ia simpan, ya untuk mengendalikan beberapa emosi tentunya. Bahkan saat itu dirinya hampir kehilangan kendali, merasa sangat kacau dengan beberapa masalah rumit yang terus memancingnya. Kurasa aku harus mampu menahan meski untuk sekali saja. Ya, apalagi proyek ini sudah hampir terselesaikan. Karena setelah itu aku sudah tak harus bertarung lagi. Yang mana saat itu Direktur Lee terus mengamati Kwon Daegun, memantau seluruh gerak-geriknya dari sebuah ruangan yang tersedia. Hingga tak lama berselang, sebuah mobil masih terus memantau dirinya, merasa cukup cemas dengan beberapa pergerakan aneh yang mereka lakukan. Dalam hati Direktur Lee sangatlah memahami jika Daegun ataupun dirinya merupakan target yang mereka incar, maka memilih untuk berhati-hati merupakan pilihan tepat yang harus ia jalani. Sebab bila proyek bully incas yang berhubungan dengan sekolah terkuak di muka publik, dirinya ini tak ingin siapapun juga turut terseret di dalamnya, ya termasuk Kwon Daegun yang tak mengerti apa-apa pastinya. Hingga tak lama berselang, dirinya bergegas menuju kamar Daegun, ingin menyampaikan sesuatu penting yang telah ia tetapkan. Namun saat itu kehadirannya sama sekali tak mendapat respon. Ia cukup merasa resah dengan adanya mata-mata juga pastinya. Hingga di suatu titik, tiba-tiba saja sebuah fakta mengejutkan berakhir menarik seluruh perhatiannya. Yang mana saat itu Daegun malah baru selesai mandi, membuat Direktur Lee merasa cukup gugup dengan sebuah kondisi aneh yang ia hadapi. Ia terlalu fokus dengan sesuatu yang lain tentunya, sehingga semua itu jelas mengejutkan Daegun. Ia membuat mereka terdiam sesaat pastinya. Sekalipun ini fasilitas proyek, kau tak seharusnya masuk ruang pribadiku dengan seenaknya. Memahami kesalahan tersebut, Direktur Lee kini mulai meminta maaf dan ia pun merasa sangat malu dengan seluruh kesalahan fatal yang ia lakukan. Ia membolehkan Daegun untuk meminta sesuatu, menebus kesalahan yang telah ia lakukan.
Maksud Mimin, hingga tak lama berselang dirinya mulai memberikan sebuah alasan mengapa dirinya dengan cukup gegabah memilih masuk secepatnya, yaitu karena terdapat sesuatu mendesak yang harus diungkapkan. Memangnya ada masalah apa sampai kau jadi seperti ini? Lalu menurut Direktur Lia, dirinya ini ingin menghentikan proyek tersebut, merasa cukup puas dengan seluruh pencapaian yang Daegun lakukan. Ya meskipun itu hanya untuk sementara waktu tentunya. Oi, apa maksudmu? Sementara itu, di sisi lain, Bae Soyu tetap memilih tak menggunakan obat, bersiap menghadapi pertarungan selanjutnya dengan segenap kemampuan yang ia miliki. Di sisi lain, seseorang underdog telah Hejun siapkan, terlihat sangat bersemangat dengan sebuah debut yang segera ia lakukan. Kurasa melawan Bae Soyu akan cukup merepotkan. Lalu bagaimana menurutmu? Wah, aku benar-benar tak sabar mendengarmu. Karena bagiku lebih cepat bertarung akan lebih mengasyikkan, bukan? Dan akhirnya underdog tersebut segera melesat maju. Ladies and gentlemen, untuk pendatang kali ini, kemunculan pertama langsung menantang sang juara. Jadi akan kita beri julukan setelah pertandingan perdana. Tak kusangka dia akan sesemangat ini. Jadi mulai sekarang tunjukkan pada mereka apa itu imersi, di mana orang tersebut merupakan seorang murid dari SMA Kyumryong bernama Park Do-jin. Tak lama berselang, juara bertahan segera dipersilahkan masuk. Terlihat cukup percaya diri dengan seluruh aura yang ia pancarkan. Sebenarnya Bae Soyu cukup merasa kecewa. Bagaimana bisa pertandingan penting yang Hejun maksudkan menghadapi seorang pemula yang tak berpengalaman. Dan ia pun cukup dipermainkan dengan adanya perintah mutlak sebelumnya. Tak kusangka kau terlihat jauh berbeda sekarang. Kemudian menurut Pak Kiem, selama ini Hejun selalu melatihnya secara khusus. Namun bagaimana bisa dalam waktu yang begitu singkat dirinya menurunkan Dojin untuk melawan Bae Soyu? Aku tak bermaksud meremehkanmu sih, tapi bukankah ini? Ya sudahlah, saksikan saja dulu, karena kurasa pertandingan ini akan cukup menarik. Dan akhirnya Park Do-jin segera melesat maju, merasa sangat tertantang dengan seorang musuh kuat yang sulit ditemukan. Namun saat itu serangan tersebut berakhir Do-jin hindari, dan ia pun tak memilih menyerang, melesat dari sudut belakang dengan sebuah sudut yang lebih mematikan. Sehingga saat itu beberapa gerak tipu berakhir Do-jin lakukan, mencoba terus memancing Bae Soyu dengan beberapa gerakan aneh yang dirasa cukup cepat. Hingga di suatu titik momentum tersebut berhasil Do-jin dapat memberikan sebuah tendangan rendah kepadanya. Bahkan saat itu sapuan tumit lain segera menyusulnya, membuat Bae Soyu kembali terdesak mencoba bertahan secepatnya. Lalu di saat sebuah serangan kembali Soyu lakukan, Park Do-jin ini tiba-tiba saja menghilang, membuat Soyu cukup merasa heran dengan metode aneh yang Do-jin praktekkan. Ia membuat pembawa acara terkejut dengan memberikan nama julukan kepada Do-jin, yaitu kartu as. Kemudian menurut Pak Jun, ini semua benar-benar terlihat berbeda, terasa sangat efektif tak seperti sebelumnya. Oi, apa kau tahu cara main kartu? Jadi kau dipanggil raja di sini. Tapi ya dalam beberapa permainan, asal kau tahu saja, raja itu bisa dikalahkan oleh kartu as. Dan sampai di sini dulu guys alur cerita The Bully in Charge di part 27. Bila kalian tertarik bisa simak cerita selanjutnya. Dan ciao.